Pernahkah kamu bertanya, bagaimana jika legenda terbesar di tanah Jawa menyimpan kebenaran yang tak pernah ditulis sejarah? Bagaimana jika sosok yang selama ratusan tahun ditakuti, penguasa Laut Selatan yang disebut sakral dan berbahaya, ternyata menyimpan rahasia iman yang hanya diketahui ombak dan langit? Di video ini, kita akan mengungkap kisah pertemuan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul, sebuah cerita yang bukan sekadar legenda, tapi penuh pilihan berat antara iman, kekuasaan, dan pengorbanan. Sebelum lanjut, aku doakan siapapun kamu yang sudah klik video ini, semoga dimudahkan rezekinya, dilapangkan urusannya, dan diberi ketenangan dalam hidup. Kalau kamu ikut mengaminkan doa ini, tulis amin di kolom komentar sekarang. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara paling mudah dan gratis. Cukup klik tombol subscribe, supaya kisah-kisah penuh makna seperti ini terus bisa kita bagikan bersama. Sekarang, siapkan hati dan pikiranmu, karena cerita ini akan membawamu ke rahasia yang selama ini disembunyikan Laut Selatan. Selamat menonton. Malam turun perlahan di tanah Jawa, seperti selimut hitam yang ditarik pelan oleh tangan tak kasat mata. Angin berembus membawa bau asin laut. Meski desa itu berjarak jauh dari pantai, di langit, bulan separuh tertutup awan, seolah enggan menjadi saksi. Sunan Kalijaga terjaga dari sujud panjangnya. Dadanya terasa sesak, bukan oleh lelah, melainkan oleh sesuatu yang tak bisa ia namai. Sejak beberapa malam terakhir, tidurnya tak pernah benar-benar utuh. Selalu ada suara bukan jeritan, bukan pula panggilan melainkan bisikan halus, seperti ombak yang berdebur jauh di dalam dada. Datanglah ke selatan. Ia menghela napas panjang. Sudah puluhan tahun ia belajar membedakan ilham dari godaan, wahyu dari tipu daya. Namun suara ini berbeda. Tak memaksa, tak merayu, hanya memanggil, berulang, sabar, seperti laut yang tak pernah lelah menunggu pantai runtuh dengan sendirinya. Pagi harinya, kabar buruk datang. Seorang nelayan ditemukan terdampar di tepi sungai. Tubuhnya dingin. Matanya terbuka menatap kosong. Tak ada luka, tak ada darah. Hanya ekspresi wajah yang membeku dalam ketakutan yang tak wajar. Dia bicara sebelum mati, kata seorang warga dengan suara bergetar. Katanya, laut memanggil namanya, Desa Gempar. Orang-orang mulai berbisik, menyebut nama yang tak berani diucapkan dengan lantang. Ratu Laut Selatan, penguasa ombak, perempuan bermahkota hijau, yang kecantikannya membawa ajal. Sunan Kalijaga mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Ia tahu, ketakutan seringkali melahirkan cerita. Namun ia juga tahu, tidak semua cerita lahir dari kebohongan. Malam berikutnya, ia memutuskan berangkat. Tanpa iring-iringan, tanpa santri, hanya tongkat kayu dan jubah sederhana. Langkahnya mengarah ke selatan, mengikuti jalur yang bahkan tak ia rencanakan. Setiap kali ia ragu, angin laut kembali berembus, seolah menuntunnya. Semakin dekat ke pesisir, udara berubah. Lebih berat, lebih lembab. Suara alam terasa hidup, pepohonan berderit, pasir berbisik, dan ombak. Ombak terdengar seperti napas panjang makhluk raksasa yang sedang tidur. Pantai itu akhirnya terbentang di hadapannya. Luas, gelap, tak bersahabat. Sunan Kalijaga berdiri di tepi pasir, memandang samudra yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ombak datang dan pergi, namun tak satu pun menyentuh kakinya. Seolah laut itu menunggu izin. Ia menancapkan tongkatnya ke pasir. Jika engkau memanggilku, katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh angin, maka perlihatkanlah dirimu. Aku datang bukan untuk menantang, bukan pula untuk tunduk. Aku datang untuk memahami. Sesaat, tak terjadi apa-apa. Lalu, angin berhenti. Ombak yang semula bergulung tiba-tiba diam. Laut menjadi terlalu tenang, ketenangan yang salah, seperti tarikan napas sebelum jeritan. Air di hadapannya bergetar, perlahan, terbelah. Dari celah ombak yang membuka jalan, cahaya kehijauan muncul, redup namun memikat. Dan dari dalamnya, sepasang mata menatap ke arah darat. Tajam, dalam, tua, sekaligus muda. Sosok itu naik ke permukaan tanpa percikan air. Perempuan itu berdiri di atas ombak,
Rambutnya panjang tergerai seperti alga hitam. Mahkota hijau berkilau di kepalanya. Wajahnya cantik, namun kecantikannya bukan yang mengundang hasrat melainkan rasa gentar. Seperti memandang badai yang bisa mencintaimu atau menghancurkanmu dengan cara yang sama lembutnya. Sunan Kalijaga tak bergerak. Jantungnya berdetak pelan, stabil, dan dari dalamnya, sepasang mata menatap ke arah darat, tajam, dalam, tua sekaligus muda. Sosok itu naik ke permukaan tanpa percikan air. Perempuan itu berdiri di atas ombak. Rambutnya panjang tergerai seperti alga hitam, mahkota hijau berkilau di kepalanya. Wajahnya cantik, namun kecantikannya bukan yang mengundang hasrat melainkan rasa gentar. Seperti memandang badai yang bisa mencintaimu atau menghancurkanmu dengan cara yang sama lembutnya. Sunan Kalijaga tak bergerak. Jantungnya berdetak pelan, stabil. Ia menundukkan kepala sedikit. Bukan sebagai tanda tunduk, melainkan hormat kepada ciptaan Tuhan yang berdiri di hadapannya. Perempuan itu tersenyum tipis. Wahai manusia, suaranya bergema, seolah datang dari laut, langit, dan dasar jiwa sekaligus. Banyak yang datang ke pantai ini dengan doa, dengan permohonan, dengan ketakutan. Ia melangkah mendekat, ombak mengikuti langkahnya seperti pelayan setia. Namun, hanya satu yang datang karena panggilan. Ia menatap lurus ke mata Sunan Kalijaga. Wahai wali, mengapa kau datang ke kerajaanku? Angin kembali berembus. Ombak mulai bergerak. Sunan Kalijaga membuka mulut untuk menjawab. Namun layar malam menutup segalanya. Angin berputar di antara mereka. Sunan Kalijaga berdiri tegak di atas pasir basah. Jubahnya berkibar diterpa embusan laut yang kini tak lagi jinak. Di hadapannya, perempuan itu Ratu Laut Selatan melayang beberapa jengkal dari permukaan air. Seolah hukum dunia tak berlaku baginya. Wahai wali, ucapnya lagi. Suaranya kini lebih rendah, lebih dekat. Mengapa kau datang ke kerajaanku? Sunan Kalijaga menarik napas perlahan. Ia tahu, satu kata keliru bisa berubah menjadi gelombang kematian. Namun, ia juga tahu, kebenaran tak pernah lahir dari ketakutan. Aku tidak datang ke kerajaanmu, jawabnya tenang. Aku datang memenuhi panggilan. Alis sang ratu terangkat tipis. Ombak di belakangnya bergerak, seolah ikut bereaksi. Panggilan, ia tersenyum samar. Laut tak pernah memanggil. Laut hanya mengambil. Tidak malam ini, balas Sunan Kalijaga. Malam ini, laut berbicara. Hening menyergap. Untuk pertama kalinya, senyum di wajah perempuan itu memudar. Ia memutar tubuhnya sedikit, memandang samudra luas di belakangnya wilayah, yang selama baru berdebat tunduk pada kehendaknya. Saat ia kembali menatap sang wali, sorot matanya berubah, bukan marah, melainkan tertarik. Kau berbeda dari manusia lain, katanya. Mereka gemetar menyebut namaku. Kau menyebutku tanpa suara. Aku tidak datang untuk menyebut namamu, ujar Sunan Kalijaga. Aku datang untuk mendengar. Laut mendesah panjang. Dengan satu gerakan tangan, Ratu Laut memberi isyarat. Ombak tinggi bangkit, lalu membentuk jalan air yang terbentang dari pantai menuju kedalaman samudra. Sebuah lorong berkilau kehijauan. Jika begitu, katanya pelan, maka dengarkan dari tempat asal suaraku. Air tak menyentuh tubuh Sunan Kalijaga saat ia melangkah maju. Lorong itu kering, seolah realitas dilipat demi kehendak sang penguasa laut. Di kiri kanan, bayangan makhluk bergerak tak jelas bentuknya, namun terasa tua dan lapar. Mereka tiba di sebuah pelataran luas dari batu hitam berkilau, dikelilingi tiang-tiang karang raksasa. Cahaya kehijauan memancar dari segala arah, tanpa sumber yang jelas. Inilah istana Laut Selatan, bukan bangunan, melainkan perwujudan kekuasaan. Ratu Laut duduk di singgasana yang seolah tumbuh dari dasar samudra. Dengan satu isyarat, ia mempersilakan Sunan Kalijaga berdiri di hadapannya. Katakan, ujarnya, apa yang dicari seorang wali di wilayah yang tak tersentuh doa? Sunan Kalijaga menatap lurus, tanpa menunduk, tanpa menantang. Aku mencari jawaban, katanya, tentang dirimu, tentang bisikan itu, tentang mengapa lautan yang begitu luas terdengar gelisah. Ratu Laut tertawa pelan. Tawa itu menggema, bercampur dengan gemuruh, jauh di dasar samudra. Gelisah,
Ia bangkit dari singgasananya. Aku adalah laut. Akulah badai dan ketenangan. Akulah yang memberi dan mengambil. Apa yang perlu aku gelisahkan? Kekekalan. Jawab Sunan Kalijaga lirih. Langkah Ratu Laut terhenti. Udara terasa menegang. Makhluk-makhluk gaib di sekitar pelataran bergerak tak nyaman. Kau berani? Ucapnya perlahan. Sangat berani. Aku hanya jujur, kata sang wali. Kekuasaanmu besar, tapi kau terikat olehnya. Kau memerintah, namun tak pernah bebas. Untuk sesaat, wajah Ratu Laut berubah. Bayangan kesedihan melintas begitu cepat namun cukup bagi Sunan Kalijaga untuk melihatnya. Kau bicara tentang kebebasan, katanya dingin. Padahal kau sendiri terikat pada Tuhanmu. Benar, jawab Sunan Kalijaga. Disitulah kebebasanku. Ratu Laut menatapnya tajam. Tuhanmu menuntut tunduk, menuntut sujud. Laut tak tunduk pada siapapun. Semua tunduk. Balas Sunan Kalijaga lembut, hanya caranya yang berbeda. Hening kembali turun. Lalu Ratu Laut mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sekejap kemudian, laut mengamuk. Gelombang raksasa menghantam dinding istana. Tiang-tiang karang bergetar. Air berputar liar, menciptakan pusaran yang menelan cahaya. Jika Tuhanmu Maha Kuasa, suara Ratu Laut menggema di tengah badai. Buktikan ia juga berkuasa atas lautan ini. Air naik, mencekik, menekan dari segala arah. Sunan Kalijaga memejamkan mata. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa yang tak dilantangkan bukan untuk menantang, bukan untuk menguasai, melainkan untuk menyerahkan. Di tengah kegilaan ombak, satu hal terjadi. Pusaran itu melambat. Gelombang yang mengamuk mulai ragu, seolah kehilangan arah. Laut tetap bergolak namun tak lagi sepenuhnya patuh. Mata Ratu Laut membesar. Apa yang kau lakukan? Bisiknya. Sunan Kalijaga membuka mata. Aku tidak melakukan apa-apa. Jawabnya tenang. Aku hanya mengingatkan laut. Kepada siapa ia diciptakan? Badai berhenti mendadak. Namun jauh di dasar samudera, sesuatu terbangun. Sesuatu yang lebih tua dari istana, lebih tua dari sang ratu. Sesuatu yang tak menyukai perubahan. Ratu Laut menoleh ke kegelapan di balik singgasananya. Wajahnya mengeras. Wahai wali, katanya pelan, kali ini tanpa senyum. Tampaknya percakapan kita telah membangunkan yang seharusnya tetap tidur. Kegelapan bergerak dan laut menggeram. Kegelapan itu bergerak, bukan seperti makhluk yang melangkah, melainkan seperti bayangan yang mengalir, merayap di antara pilar-pilar karang istana laut. Cahaya kehijauan meredup, seolah takut disentuh oleh sesuatu yang lebih tua dari cahaya itu sendiri. Ratu Laut Selatan berdiri kaku. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, wajahnya menunjukkan sesuatu yang mendekati. Kekhawatiran. Engkau tidak seharusnya mengusiknya, katanya lirih. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Sunan Kalijaga. Apa itu? Tanya sang wali. Ratu Laut tak langsung menjawab. Tangannya mengepal perlahan, kukunya menembus telapak tanpa darah. Sisa dari sumpah lama. Ujarnya, akhirnya, penjaga perjanjian yang mengikatku pada laut ini, pada kekuasaan ini. Bayangan itu berhenti bergerak, seakan mendengar percakapan mereka. Udara di istana menekan dada. Berat, seperti rasa bersalah yang tak pernah diakui. Selama baru berdebat, lanjut sang ratu, aku menjaga keseimbangan. Memberi laut tuannya, memberi manusia ketakutan, dan sebagai balasannya, aku diberi keabadian. Sunan Kalijaga memandangnya lekat-lekat. Dengan harga, Ratu Laut tertawa pahit. Dengan kebebasan, bayangan itu mendadak menghilang namun ketegangan tak ikut lenyap. Justru sebaliknya, istana laut mulai berubah. Dinding karang mencair, menjadi kabut. Pilar-pilar runtuh perlahan, berubah menjadi bayangan masa lalu. Dalam sekejap, Sunan Kalijaga tak lagi berdiri di istana, melainkan di sebuah keraton darat, megah, namun terbakar api. Jeritan menggema. Ia melihat seorang perempuan muda berlari di antara asap. Rambutnya terurai, wajahnya basah oleh air mata dan darah. Mahkota emas terjatuh dari kepalanya, diinjak oleh kaki-kaki yang panik.
Ini bukan istanaku, kata Sunan Kalijaga tenang, meski dadanya terasa berat. Ini milikku, jawab suara Ratu Laut, kini terdengar jauh. Atau, pernah, api menjilat langit, pengkhianatan terpampang di mana-mana. Saudara yang menikam dari belakang, sumpah yang dilanggar demi tahta, cinta yang berubah menjadi kutukan. Perempuan itu jatuh di tepi sungai. Airnya hitam, berputar seperti pusaran kecil. Dalam keputusasaan, ia menengadah. Aku bersumpah, teriaknya pada langit yang tak menjawab. Aku tak akan pernah tunduk lagi. Jika dunia manusia mengkhianatiku, maka biarlah aku menjadi penguasa yang tak bisa dikhianati. Air menelan tubuhnya. Sekejap kemudian, Sunan Kalijaga kembali berdiri di Istana Laut. Ratu Laut Selatan kini berdiri di hadapannya, namun wajahnya berbeda, lebih muda, lebih rapuh, dan jauh lebih jujur. Setiap manusia punya luka, kata Sunan Kalijaga pelan. Namun tidak semua luka harus diikat dengan sumpah. Kau tidak mengerti, bentak Ratu Laut. Ombak di sekeliling istana bangkit. Mengaum, tanpa sumpah itu, aku akan hancur. Laut akan liar, daratan akan tenggelam, Jawa akan hilang. Dan dengan sumpah itu, balas sang wali, kau terjebak selamanya. Hening panjang membentang di antara mereka. Lalu istana kembali berubah. Kini Sunan Kalijaga berdiri di sebuah tempat yang sangat ia kenal, desa kecil. Masjid sederhana, suara azan menggema lembut. Ia melihat dirinya sendiri, lebih muda, duduk bersama para santri. Aku bisa memberimu waktu tanpa akhir, dakwah tanpa kematian, kebenaran tanpa perlawanan. Gambaran itu begitu indah, terlalu indah. Namun Sunan Kalijaga menutup matanya. Keabadian tanpa ketundukan, katanya pelan, hanyalah penjara yang tak runtuh. Gambaran itu retak, pecah, seperti kaca. Ratu Laut terhuyung. Ia menatap sang wali, napasnya bergetar. Mengapa kau tidak goyah? Tanyanya, hampir putus asa. Mengapa imammu tidak retak seperti milikku? Sunan Kalijaga mendekat satu langkah. Ombak tak menghalanginya, karena aku tidak berdiri di atas diriku sendiri, jawabnya. Aku bersandar. Untuk sesaat, air di mata Ratu Laut berkilau bukan oleh cahaya laut, melainkan oleh air mata yang tak pernah ia izinkan jatuh. Namun sebelum kata lain terucap, istana kembali bergetar hebat. Bayangan gelap itu muncul lagi kali. Ini lebih jelas, lebih padat. Suaranya menggema tanpa mulut. Sumpah tidak boleh dilanggar. Laut mengamuk. Dinding istana retak. Makhluk-makhluk gaib berteriak, berlutut, atau melarikan diri. Ratu Laut memejamkan mata. Wajahnya penuh konflik. Sekarang kau tahu, katanya pada Sunan Kalijaga, hampir berteriak agar terdengar di tengah gemuruh. Inilah harga dari perubahan. Sunan Kalijaga menggenggam tongkatnya erat. Dan inilah saatnya memilih, katanya. Bayangan gelap itu mengangkat diri, siap menerkam, sementara Ratu Laut berdiri di antara dua dunia, iman yang memanggil, dan takdir yang mencengkeram. Bayangan gelap itu menjulang di tengah istana laut yang retak. Ia tak berbentuk jelas, hanya masa kegelapan yang berdenyut, seolah terbuat dari sumpah yang dipadatkan oleh waktu. Setiap getarannya membuat laut mengerang. Pilar-pilar karang runtuh satu persatu, berubah menjadi serpihan cahaya yang tenggelam ke dasar samudra. Sumpah tidak boleh dilanggar. Suara itu tak terdengar oleh telinga, melainkan langsung menghantam dada. Ratu Laut Selatan berlutut, mahkotanya jatuh, mengambang di air, seperti daun mati. Rambutnya terurai, wajahnya pucat. Bukan karena takut, melainkan karena kelelahan yang telah ia simpan berabad-abad. Inilah penjaganya, katanya lirih pada Sunan Kalijaga. Ia tidak membunuh. Ia menjaga agar aku tetap seperti seharusnya. Seperti yang diinginkan sumpah, balas sang wali pelan. Seperti yang dibutuhkan dunia, jawabnya cepat, hampir defensif. Tanpa sumpah itu, laut akan kehilangan penguasa, keseimbangan runtuh, manusia akan menyalahkanku. Dan dengan sumpah itu, kata Sunan Kalijaga, kau kehilangan dirimu sendiri. Bayangan gelap bergerak mendekat,
menekan ruang di antara mereka, makhluk-makhluk laut penjaga, prajurit, pelayan istana berlutut serempak. Tidak pada ratu mereka. Pada sumpah, Ratu Laut menutup mata. Lalu, ia berbicara. Ada satu hal, katanya pelan. Suaranya bergetar, yang tidak pernah diketahui siapapun. Bahkan oleh sumpah ini, bayangan gelap berhenti. Sunan Kalijaga menajamkan pandangan. Apa itu? Ratu Laut membuka matanya. Untuk pertama kalinya, tak ada kekuasaan di sana. Tak ada mahkota. Tak ada badai. Hanya seorang jiwa yang berdiri telanjang di hadapan kebenaran. Aku pernah bersyahadat. Dunia seolah berhenti. Laut yang mengamuk membeku dalam satu tarikan napas. Bayangan gelap bergetar. Seperti makhluk yang baru pertama kali merasakan ragu. Bertahun-tahun lalu, lanjutnya, air mata akhirnya jatuh dan menyatu dengan laut dalam diam. Tanpa saksi, tanpa suara, aku mengucapkannya bukan sebagai ratu, tapi sebagai makhluk yang lelah. Sunan Kalijaga tak berkata apa-apa. Dadanya terasa penuh bukan oleh kemenangan, melainkan oleh duka. Mengapa kau sembunyikan? Tanyanya akhirnya. Ratu Laut tersenyum pahit. Karena imanku mengancam keseimbangan. Jika sumpah ini tahu, ia akan menghancurkanku. Jika pengikutku tahu, mereka akan memberontak. Jika manusia tahu, ia menggeleng. Legenda lebih berguna bagi mereka daripada kebenaran. Bayangan gelap menggeram rendah. Keimanan itu cacat. Sumpah lebih tua. Aku tahu. Jawab Ratu Laut lirih. Itulah sebabnya aku tetap di sini. Menjadi apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang aku yakini. Istana kembali bergetar. Retakan membelah lantai karang, memperlihatkan pusaran laut di bawahnya. Dari kejauhan, suara-suara muncul para penguasa gaib lama. Entitas-entitas laut yang telah lama tidur, terbangun oleh kegoyahan sumpah. Mereka berbisik, saling memanggil, merasakan perubahan yang tak mereka setujui. Kerajaan ini akan pecah. Kata Sunan Kalijaga pelan. Sudah pecah, balas Ratu Laut. Hanya belum berani mengakuinya. Ia berdiri perlahan, mengambil kembali mahkotanya namun tidak memakainya. Mahkota itu kini terasa berat di tangannya. Aku ingin beriman sepenuhnya, katanya, menatap Sunan Kalijaga. Namun jika aku melangkah, laut akan mengamuk, daratan akan tenggelam. Anak-anak manusia akan mati atas nama kebebasanku. Sunan Kalijaga menghela napas panjang. Iman bukan jalan tanpa korban, katanya. Namun, Tuhan tidak menuntut kehancuran. Lalu apa yang ia tuntut dariku? Tanya Ratu Laut, hampir memohon. Jawaban belum sempat terucap. Bayangan gelap itu mengaum, lebih keras dari sebelumnya. Retakan di istana berubah menjadi celah besar. Dari sana, makhluk-makhluk laut bangkit para pengikut sumpah. Penjaga tatanan lama, Ratu telah goyah. Sumpah harus diselamatkan. Satu demi satu, mereka menghadap Ratu Laut bukan dengan hormat, melainkan dengan tuntutan. Lihat, bisik Ratu Laut. Bahkan kerajaanku sendiri tak lagi mengenaliku. Sunan Kalijaga melangkah ke sampingnya. Berdiri sejajar. Kau tidak sendirian, katanya. Namun keputusan tetap milikmu. Ratu Laut menatap laut luas di sekeliling mereka, wilayah yang ia lindungi, kuasai, dan cintai dengan cara yang paling menyakitkan. Ia mengepalkan tangan. Jika aku tetap diam, katanya pelan, aku mengkhianati imanku. Jika aku melangkah, lanjutnya, suaranya pecah. Aku mengkhianati dunia. Bayangan gelap mengangkat dirinya tinggi-tinggi, siap menjatuhkan hukuman. Laut menjerit, dan di tengah kekacauan itu, Ratu Laut mengucapkan kalimat yang selama ini hanya berani ia bisikan dalam hati. Kali ini, dengan suara yang cukup keras untuk didengar sumpah, laut dan langit. Kalimat tauhid. Sekejap kemudian, ombak mengamuk tak terkendali, dan daratan mulai merasakan getarnya. Kalimat tauhid itu belum sepenuhnya menghilang dari udara. Ketika laut meledak, ombak menjulang seperti dinding raksasa, menghantam batas antara dunia gaib dan dunia manusia. Dasar samudera terbelah, memuntahkan cahaya gelap yang berdenyut seperti jantung tua. Istana laut runtuh sepenuhnya, bukan dihancurkan,
melainkan dilepaskan. Seolah sumpah yang menahannya selama ini, tiba-tiba dicabut dengan paksa. Bayangan gelap itu menjerit. Jeritan tanpa suara, namun mengguncang segala arah. Ratu telah melanggar, takdir harus dikembalikan. Makhluk-makhluk laut bangkit serentak. Mereka tak lagi mengenal ratu mereka sebagai pemimpin, hanya sebagai pengkhianat sumpah. Tombak karang, arus tajam, dan pusaran hitam diarahkan ke satu titik. Ratu Laut Selatan berdiri di tengah kekacauan. Ia tidak melarikan diri, tidak memanggil badai, tidak mengenakan mahkota. Air mata mengalir bebas di wajahnya, bercampur dengan air laut yang kini tak lagi patuh. Jadi beginilah akhirnya, gumamnya. Saat aku memilih jujur, Sunan Kalijaga berdiri di sampingnya. Tongkatnya bergetar hebat. Setiap inci laut di sekeliling mereka menolak keberadaannya. Tekanan menghantam tubuhnya, membuat napasnya berat. Pergilah, kata Ratu Laut tiba-tiba. Jika kau tetap di sini, kau akan mati. Aku tidak datang sejauh ini untuk mundur, jawab Sunan Kalijaga pelan. Meski darah mulai mengalir dari sudut bibirnya, gelombang menghantam mereka. Sunan Kalijaga terlempar, tubuhnya menghantam arus keras. Untuk sesaat, dunia menjadi gelap. Suara menghilang, hanya tekanan dan kesadaran bahwa tubuh manusia tak diciptakan untuk berada di sini. Di antara kabut kesadarannya, ia mendengar suara. Bukan suara laut, bukan suara sumpah, suara doa. Ia terbatuk, membuka mata, dan melihat Ratu Laut memeluknya. Tubuhnya menjadi perisai dari arus mematikan. Jangan mati di sini, katanya dengan suara pecah. Aku belum selesai menebus kesalahanku. Makhluk-makhluk laut menyerang lebih brutal. Bayangan gelap itu kini sepenuhnya bangkit menjelma pusaran raksasa yang menyedot cahaya, suara, dan kehendak. Di kejauhan, daratan mulai bergetar. Ombak mencapai pantai-pantai selatan. Manusia berlarian, tanpa tahu bahwa nasib mereka sedang diperebutkan jauh di bawah laut. Lihat, teriak salah satu penjaga sumpah. Dunia retak karena kelemahanmu. Ratu Laut menatap pusaran itu. Untuk pertama kalinya, tidak dengan marah melainkan dengan iba. Kau tidak menjaga keseimbangan, katanya lirih. Kau hanya menjaga ketakutan. Ia melepaskan Sunan Kalijaga perlahan, lalu melangkah maju sendirian. Apa yang kau lakukan? Teriak sang wali. Suaranya hampir tenggelam. Ratu Laut menoleh, tersenyum kecil, senyum seorang perempuan. Bukan ratu. Apa yang seharusnya kulakukan sejak awal? Ia mengangkat kedua tangannya. Laut bergetar bukan karena perintah, melainkan karena perpisahan. Aku lepaskan tahta ini, ucapnya jelas. Aku lepaskan sumpah ini. Aku lepaskan kekuasaan yang menahanku. Bayangan gelap mengaum marah. Tanpa ratu, laut akan menghancurkan Jawa. Tidak, balas Ratu Laut tanpa kebohongan. Laut akan belajar tenang. Cahaya menyelimuti tubuhnya bukan cahaya kehijauan laut, melainkan cahaya lembut, hangat, menyakitkan bagi makhluk-makhluk sumpah. Satu persatu, penjaga sumpah terbakar oleh cahaya itu, menjerit sebelum hancur menjadi arus biasa. Namun, harga harus dibayar. Tubuh Ratu Laut mulai memudar. Mahkotanya jatuh, tenggelam tanpa jejak. Jika aku pergi, bisiknya, keseimbangan akan berubah. Laut akan tetap ada, tapi aku tidak lagi menjadi pengikatnya. Sunan Kalijaga merangkak mendekat. Air mata bercampur darah di wajahnya. Masih ada jalan lain, katanya putus asa. Ratu Laut menggeleng pelan. Tidak semua dosa ditebus dengan tetap hidup. Ia menatap Sunan Kalijaga untuk terakhir kalinya. Sampaikan pada mereka, katanya lembut, bahwa aku memilih iman. Meski dunia tak pernah tahu, cahaya itu meledak. Bayangan gelap terseret, berteriak, lalu hancur bersama sumpah yang mengikatnya. Laut mengamuk satu kali terakhir. Gelombang raksasa naik, lalu perlahan, sangat perlahan, mereda. Keheningan turun, istana telah hilang. Makhluk-makhluk gaib lenyap. Yang tersisa hanya laut luas dan Sunan Kalijaga yang terdampar di pasir pantai selatan saat fajar menyingsing. Ia batuk, terengah, menatap samudra yang kini tampak biasa namun terasa kehilangan. Di kejauhan, ombak berbisik pelan. Bukan namanya, nama Tuhan. Fajar merekah pelan di ufuk timur. Langit berwarna pucat,
Seolah dunia baru saja melewati mimpi buruk yang terlalu besar untuk diingat. Ombak menyapu pantai selatan dengan irama biasa, tidak mengamuk, tidak memanggil, tidak tunduk, hanya laut. Sebagaimana laut seharusnya. Sunan Kalijaga terbaring di pasir basah. Tubuhnya lemah, napasnya berat. Setiap tarikan terasa seperti mengingatkan bahwa ia masih hidup dan bahwa ada yang tidak. Ia bangkit perlahan, bersandar pada tongkatnya. Pandangannya menyapu samudra luas. Tak ada istana, tak ada cahaya kehijauan. Tak ada mahkota yang mengambang. Ratu Laut Selatan telah tiada. Namun, laut tetap ada. Itukah harganya? Gumam Sunan Kalijaga lirih. Menghilang, agar dunia tetap utuh? Angin laut menjawab, dengan diam. Ia menengadah ke langit, lalu bersujud di atas pasir sujud yang panjang, sunyi, dan penuh duka. Tidak ada kemenangan di sana. Tidak ada rasa lega, hanya penerimaan pahit bahwa tidak semua iman dirayakan di dunia. Beberapa hari kemudian, kabar menyebar ke desa-desa pesisir. Badai berhenti tanpa penjelasan. Ombak kembali jinak. Tidak ada lagi nelayan yang hilang secara misterius. Namun, ada sesuatu yang berubah. Doa-doa terasa berbeda. Laut yang dulu ditakuti, kini terasa mendengar. Orang-orang tetap menyebut nama Ratu Laut Selatan. Legenda tak pernah mati begitu saja. Namun para tetua mulai berbisik. Suara mereka lebih pelan dari ombak. Sejak hari itu, kata mereka, laut tak lagi meminta tumbal. Sunan Kalijaga tidak ikut membantah. Ia juga tidak membenarkan. Ia kembali ke daratan, melanjutkan dakwahnya seperti biasa, mengajarkan tembang, wayang, dan makna iman yang membumi. Tak satu pun santrinya tahu apa yang benar-benar terjadi di selatan. Karena tidak semua kebenaran perlu menjadi cerita. Namun, pada malam-malam tertentu, saat angin membawa bau asin laut ke pedalaman, Sunan Kalijaga terjaga dari tidurnya. Ia mendengar bisikan, bukan panggilan, bukan ratapan, melainkan doa. Ya Tuhan, terimalah aku sebagaimana Engkau menerima hamba yang tak sempurna. Sunan Kalijaga menutup mata. Air mata mengalir tanpa suara. Engkau tidak dilupakan. Bisiknya ke malam, hanya disembunyikan. Di pantai selatan, seorang nelayan tua pernah bersumpah melihat sosok perempuan berdiri jauh di tengah ombak saat senja. Tidak bermahkota, tidak dikelilingi cahaya, hanya berdiri, menghadap langit, kedua tangannya terangkat dalam doa. Ketika nelayan itu mengucek matanya, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanya ombak tenang dan rasa damai yang tak bisa ia jelaskan. Legenda pun berlanjut. Orang-orang tetap mengenakan hijau dengan hati-hati, tetap menaruh sesajen, karena kebiasaan lebih keras mati daripada kebenaran. Namun di antara mereka, ada yang mulai berdoa sebelum menatap laut, bukan kepada penguasa ombak, melainkan kepada Tuhan yang Esa. Sejarah tidak pernah mencatat bahwa Ratu Laut Selatan beriman. Kitab-kitab tidak menuliskan namanya. Namun, setiap kali ombak berhenti, tepat sebelum merenggut nyawa, setiap kali badai mereda tanpa korban, setiap kali laut memilih menenangkan diri, sebagian kecil dunia mengingat bahwa pernah ada seorang penguasa yang melepaskan segalanya. Tahta, keabadian, legenda, demi satu kalimat iman yang hanya Tuhan dan ombak yang menjadi saksi. Di tepi pantai selatan, angin berbisik pelan, Tuhanku satu. Namun tugasku belum sepenuhnya selesai. Ombak pun datang dan pergi.